Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Amelia dengan NIM 11820600058, Pendidikan Biologi kelas 5B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kembali lagi bersama saya di video praktikum biologi. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum uji sak fotosintesis. Sebelum kita memulai praktikum, kita mengulas kembali sedikit materi mengenai fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses di mana tumbuhan melakukan pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik melalui proses biokimia, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis yaitu alga dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Dari bagan ini dapat dilihat bahwa hasil fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Dua hasil fotosintesis tersebut dibuktikan melalui dua percobaan yang berbeda. Ada dua praktikum untuk melakukan uji fotosintesis, yaitu percobaan Ingenhousz dan Sak. Namun kali ini percobaan yang akan kita lakukan yaitu uji sak fotosintesis. Seorang ahli botani yang berasal dari negara Jerman yaitu Julius von Sak yang berhasil membuktikan bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan amilum atau zat tepung. Adanya zat tepung inilah sehingga dapat dibuktikan dengan uji iodium, sehingga percobaan sak ini juga disebut sebagai uji iodium. Dengan tujuan praktikum uji sak fotosintesis ini untuk menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis dan menguji kandungan amilum hasil fotosintesis. Kemudian variabel yang digunakan dalam praktikum ini yaitu variabel kontrol yaitu daun, variabel bebas aluminium foil atau mika untuk menutupi daun, dan variabel terikatnya warna pada permukaan daun. Kemudian hipotesisnya, proses fotosintesis pada tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk pembentukan karbohidrat, maka bagian daun yang tertutup aluminium foil atau mika tidak menghasilkan karbohidrat. Sebelum memulai langkah kerja praktikum, terlebih dahulu kita siapkan alat dan bahannya. Dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum uji sak fotosintesis yaitu ada daun pepaya, kemudian ada aluminium foil untuk menutup daun, kemudian ada plastik mika berwarna merah, kuning, hijau, dan biru untuk menutup daun, ada alkohol 70% untuk melarutkan klorofil, betadin untuk menguji adanya kandungan amilum pada daun, dan air untuk merebus daun. Kemudian alat yang akan kita gunakan yaitu ada panci untuk merebus daun, kemudian ada kom kecil untuk mendidihkan alkohol, kemudian ada piring untuk menyimpan daun, dan terakhir ada kompor. Langsung saja kita mulai langkah kerja. Langkah kerja yang pertama, sehari sebelum praktikum, pilihlah tanaman yang berdaun agak lebar berwarna hijau. Usahakan daun dengan posisi pada tanaman terkena cahaya matahari dan jangan dipetik ya. Kemudian, bagian tengah daun ditutup dengan aluminium foil dan mika. Biarkan daun tersebut terpapar matahari sampai beberapa jam untuk melihat pengaruh cahaya pada proses fotosintesis. Langkah yang ketiga, pada hari pelaksanaan praktikum, petiklah daun-daun yang ditutupi dengan aluminium foil dan mika tadi, lalu buka kertas aluminium foil tersebut dan jangan lupa dicatat posisi warna-warna tersebut agar tidak tertukar ketika sudah direbus.
Langkah selanjutnya yang keempat, siapkan panci, kemudian isi dengan air dan tunggu sampai mendidih. Rebuslah daun dalam air mendidih selama beberapa menit hingga daun tersebut terlihat layu. Jangan sampai terlalu matang karena bisa hancur. Dengan tujuan untuk merusak sel-sel daun dan melarutkan klorofil. Langkah yang kelima, setelah daun tersebut layu, pindahkan daun ke dalam mangkuk yang berisi alkohol 70% dan dipanaskan dalam air mendidih secara tidak langsung sampai daun tersebut tampak pucat, dengan tujuan untuk melarutkan klorofil yang ada dalam daun tersebut. Langkah yang keenam, setelah daun dididihkan dalam alkohol, angkat daun bila sudah tampak pucat, kemudian cuci bersih dengan air supaya klorofil dan alkoholnya hilang dari daun tersebut. Mencucinya di bawah air yang mengalir. Langkah ketujuh, tiriskan dan bentangkan daun di atas piring, kemudian tetesi secara perlahan dengan larutan iodin atau betadin merata ke seluruh bagian daun. Kedelapan, amati perubahan yang terjadi pada daun. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, penutup aluminium foil dengan hasil daun yang ditutup warnanya sedikit pucat dan daun yang tidak ditutup sedikit ungu kehitaman. Kemudian penutup mika merah, hasilnya daun yang ditutup sedikit ungu kehitaman, daun yang tidak ditutup juga sedikit ungu kehitaman. Kemudian pada penutup mika kuning dengan hasil yang sama, daun ditutup sedikit ungu kehitaman, daun tidak ditutup sedikit ungu kehitaman. Begitupun pada mika berwarna hijau dan juga mika berwarna biru. Berdasarkan hasil pengamatan pada praktikum uji sel fotosintesis menunjukkan adanya perbedaan warna pada permukaan daun yang tertutup aluminium foil dengan permukaan daun yang tidak tertutup aluminium foil. Setelah dideteksi betadin, daun yang tertutup menunjukkan warna yang pucat dan ini menandakan tidak terdapatnya amilum karena tidak berlangsung proses fotosintesis. Sedangkan pada permukaan daun yang terbuka atau tidak tertutup aluminium foil menunjukkan perubahan warna menjadi ungu kehitaman dan ini menunjukkan adanya kandungan amilum yang merupakan hasil dari proses fotosintesis. Kemudian pada bagian permukaan daun yang ditutupi oleh mika berwarna merah, kuning, hijau, dan biru menunjukkan hasil yang sama yaitu perubahan menjadi warna ungu kehitaman dan ini menandakan terdapat kandungan amilum sebagai hasil dari proses fotosintesis. Namun menurut literatur bahwa seharusnya permukaan daun yang ditutup oleh mika berwarna merah dan biru harusnya menunjukkan perubahan warna yang lebih signifikan karena warna merah dan biru merupakan warna yang paling efektif untuk klorofil melakukan fotosintesis. Setelah kita membahas hasil pengamatan, untuk lebih jelasnya kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama yaitu
bagian daun yang tertutup aluminium foil ketika ditetesi betadin akan menunjukkan hasil yang positif? Dan jawabannya tidak, karena daun menunjukkan hasil yang negatif ketika ditetesi betadin, di mana warna daun tampak pucat yang menandakan bagian ini tidak mengandung amilum, di mana tidak terjadinya proses fotosintesis yang seharusnya apabila hasilnya positif, permukaan daun akan berubah menjadi warnanya ungu kehitaman yang menandakan terdapat kandungan amilum. Pertanyaan yang kedua, berapakah panjang gelombang cahaya biru, hijau, merah, dan kuning? Cahaya mana yang berfungsi dalam fotosintesis? Bandingkan dengan hasil praktikum yang Anda lakukan. Jawabannya, menurut Hidayat, spektrum warna hijau kuning memiliki panjang gelombang antara 500 sampai 600 nanometer. Kemudian warna biru memiliki panjang gelombang antara 440 sampai 470 nanometer dan cahaya warna merah antara 640 sampai 660 nanometer. Ternyata tanaman lebih banyak menyerap cahaya berwarna biru dan merah sehingga paling efektif bagi klorofil untuk melakukan fotosintesis, tetapi hasil praktikum menunjukkan perubahan yang sama dari keempat warna, yaitu sedikit ungu kehitaman. Hal ini mungkin disebabkan kesalahan teknis, penutupan, dan waktu dalam penjemuran. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah fungsi dari iodin dan alkohol? Jawabannya, iodin berfungsi untuk menguji adanya kandungan amilum atau tidak pada suatu daun, dan alkohol berfungsi untuk melarutkan klorofil pada daun. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah fotosintesis dapat terjadi tanpa adanya cahaya matahari? Jawabannya, fotosintesis tidak dapat terjadi tanpa adanya cahaya matahari. Dapat dibuktikan dalam praktikum kita, yaitu bagian daun yang ditutupi aluminium foil menunjukkan hasil yang negatif, artinya tidak ada kandungan amilum karena tidak melakukan fotosintesis. Adapun reaksi gelap fotosintesis tetap saja memerlukan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang fotosintesis. Pertanyaan yang kelima, proses fotosintesis tumbuhan hijau memegang peranan penting bagi makhluk hidup lainnya. Jelaskan pernyataan di atas. Jawabannya, karena tumbuhan hijau yang mengandung klorofil melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis inilah yang sangat penting untuk menjaga kehidupan di bumi dan sebagai sumber utama energi makhluk hidup. Fotosintesis juga bertanggung jawab untuk menjaga kadar oksigen di bumi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Terakhir, kesimpulannya pada praktikum ini, fotosintesis menghasilkan amilum dapat dibuktikan pada bagian daun yang terbuka terkena cahaya matahari langsung ketika ditetesi betadin, menghasilkan warna ungu kehitaman menandakan adanya kandungan amilum, dan fotosintesis membutuhkan cahaya. Dibuktikan ketika daun yang tertutup tidak terkena cahaya matahari langsung tidak menghasilkan amilum. Baik, sekian praktikum pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.